tak hanya menjual pemandangan pantainya yang indah dengan air laut yang jernih, tapi juga menjual makanan khas yang belum tentu ada di daerah lain. Ya, jika Anda sempat berpelesir di sini, tak perlu pusing cari makanan apa yang mau dan pantas untuk dijadikan oleh-oleh. Mau makanan mengenyangkan atau makanan yang ringan pun juga ada. Nah, untuk makanan ringan yang satu ini, mungkin Anda yang berada di wilayah barat Indonesia tidak terpikir untuk menjadikannya makanan ringan. Namanya gula lempeng, atau yang biasa kita kenal dengan nama gula merah. Gula lempeng sebenarnya berasal dari Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur. Tapi sekarang tak perlu jauh-jauh, Anda bisa menemukannya di Kupang, ibu kota Nusa Tenggara Timur. Tepatnya di Kampung Batu Tiona di pinggir pantai Lasiana. Kebetulan Ruben dan istrinya yang berasal dari Pulau Rote tinggal di Kupang. Nah, untuk menyambung hidupnya, mereka memanfaatkan keahliannya membuat gula lempeng untuk dijual. Beriris dari tahun mulai 57, beta 9 tahun juga belajar di luar. Iris 2. 15 tahun juga teraut, memaksa di sini teraut. Mulai selama ini sampai hari ini kerjaan Iris 2. Biar musim hujan karena mana pun soalnya bisa lepas tuh, karena hidup itu susah. Bahan dasar gula lempeng dari pohon tuak atau lebih dikenal dengan pohon lontar. Pohon ini memang banyak manfaatnya. Selain sebagai bahan gula lempeng, peralatan yang digunakan untuk proses pembuatan gula pun diambil dari pohon ini. Daun misalnya, digunakan sebagai hide untuk wadah nira lontar. Sebelum dipakai untuk menaruh nira, hide harus diolesi dengan sabun biar nira jernih. Setiap hari, pagi dan sore, Ruben biasa memanjat pohon hingga 30 pohon untuk mengambil nira. Istilahnya mengiris tuak. Wah, tapi ternyata itu nggak masalah buat Ruben. Ya, namanya juga sudah pekerjaan sehari-hari. Lihat saja, dengan lincahnya Ruben memanjat pohon-pohon tuak ini. Keahlian ini memang sudah dipelajarinya sejak ia berusia 9 tahun. Nira langsung dibawa untuk dimasak oleh Antoneta istrinya. Nira dimasukkan langsung dalam periuk dan dimasak sampai mendidih. Sekali waktu air ini harus diaduk supaya air yang naik tidak tumpah. Nah, busa-busa yang muncul ini harus dibuang. Kemudian rebusan nira diberi lemak sapi secukupnya. Untuk taruh di tuak. Dia sabun hilang. Iya, rasa sabun di punya bau itu hilang. Dia hitam kalau taruh lemak banyak dia hitam. Kalau taruh sedikit soalnya dia macam begini. Nah, busa sudah tidak banyak lagi. Selanjutnya tinggal menunggu matangnya. Tapi api harus tetap dijaga menyala. Jangan sampai api mati. Sekitar 2 jam, nira pun sudah berubah menjadi cairan gula. Lalu diangkat dan diletakkan dalam batu kelapa untuk ditumbuk supaya cairan gula mengental. Setelah proses penumbukan, cairan gula harus dicetak dengan belang-belang seperti ini. Jika tidak, cairan keburu dingin dan mengeras sehingga sulit untuk dibentuk. Gelang-gelang cetakan ini ternyata tak jauh-jauh dari pohonnya, masih menggunakan bahan daun pohon tuak. Cairan gula dicetak berbentuk lempengan tipis seperti ini. Mungkin karena tipis ya, tidak seperti gula merah biasanya. Makanya gula lempeng di sini bisa dijadikan sebagai camilan atau bisa juga dijadikan sebagai makanan pengganjal perut. Konon, gula lempeng cukup ampuh untuk mencegah dan mengobati penyakit mah.